moonlight fell, it reminded me that life can be so gracious. Kalau sambil aku tuh Jibawi itu gitu Andi ko Rine Herlina Indo Awi Peri gitu mendeng deh mengatakan kita J kedua J Silan Yete Andi ko Dr. Andi Serianto namun tolehu ihin ada populer lalu makasih J gitu kakak aku tuh nyaing mendeng oh iya dulu mendeng dia Labrigas kakak gitu siapa namanya Edo tuh abang Peri abang ya makasih itu karena jadi saksi iya gitu Ika ya Ika tuh Andi Peri iya karena dia jadi saksi dan sebenarnya TG hendak abang Haji Yuri tapi melai likut dan Ike paham hanjak menyambut dengan kehanjak ate kita tahu melalus jalan hadatu meskipun dalam suasana sederhana. Nah, aku memperkenalkan akan pihak keluarga bahwa sebagai ulu bakas IJ berpihak babi, aku berlaku mendeng Bapak Juli Indo Yuli. Ya, nah tuh ya. Dan IJ kedua berpihak keluarga Pak Hari dan IJ tatu kandung seluruh keluarga aku belum urus mending ya nah tuh ya dari pihak keluarga sebagian dari rumah awi jemputan nanti halangan itu di surat pemenuhan jalan adat tersebut mungkin Pak Sawang tidak bisa menandatangani cuman itu tetap sah karena Damang yang mengesahkan kan gitu. Mohon izin pada Mang untuk memulai acara prosesi pembacaan dan sekaligus penyerahan beberapa titiran adat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Tes. Perjanjian penuhan jalan adat untuk menguatkan dan meneguhkan surat pemenuhan jalan adat ini, maka kami dari masing-masing pihak berjanji seperti di bawah ini. Saya, nama Rian Ferian Pratama AR, sebagai pihak pertama telah mengambil perempuan bernama Desika Natalia menjadi istri saya dan berjanji untuk mencintai, memelihara dia dalam suka dan duka serta tidak akan mencerai dia sampai akhir hidup saya. Saya, nama Desika Natalia, sebagai pihak kedua mengambil laki-laki bernama Rian Ferian Pratama AR menjadi suami saya dan berjanji untuk mencintai, memelihara dia dalam suka dan duka serta tidak akan menceraikan dia sampai akhir hidup saya. Akan tetapi apabila oleh karena kesalahan salah satu di antara kami berdua yang tidak dapat diampuni sehingga terjadi perceraian dan atas penetapan keputusan lembaga adat, maka yang bersalah dan menyebabkan terjadinya perceraian harus membayar denda sebesar 100 gram emas murni atau dengan uang pengganti setara dengan harga emas tersebut. And we all sit around the fire. We feel a little warm now. And we all sit around the fire. We feel so much better now. And we all sit around. Hindai akan padamang terima kasih pemandir dan maaf atas kareng ketapas kekurang uang pelaksanaan tuh. Terima kasih, selamat jago. We feel so much better now. Selamat ya nak. Semoga anakku yang lain nyusul. Happy wedding.
semoga tambah diberkati selalu. Sukses. Ya, selamat Mbak Tingla. Semoga Ikam sukses ke depannya, langgeng sampai hari tua, sampai maut memisahkan. Nah, ya. Atas nama Majelis Jemaat GKI Sampit, kami menerima Saudara Rian Febrian Pratama AR dan Saudari Desika Natalia untuk diteguhkan dan diberkati nikahnya menurut peraturan Gereja Kalimantan Evangelis. Kepada mempelai dan keluarga dipersilakan memasuki tempat. You know it can't keep beating in the dark. Ooh. Lift up your head, break down the walls. Ooh. Don't stop pushing till they fall. Ooh. At first the sun might hurt your eyes, but soon you'll see the beauty in the light. Remember how the winter ends, ice turns to flowing water, and all the leaves come out again. Long nights start getting shorter. You see there's always some way back. Don't close the doors to hide your heart. You know it can't keep beating in the dark. Ooh. Lift up your head, break down the walls. Ooh. Don't stop pushing till they fall. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, salah satu syarat ketika kita mencari seorang pekerja atau ketika kita ingin mempekerjakan seseorang, kita menentukan syarat, yaitu setia. Mengapa kesetiaan begitu penting ketika kita mempekerjakan seseorang? Karena jikalau ia setia, maka pasti ia akan mampu dan dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Ada orang hebat dalam pekerjaan, tetapi terkadang ia tidak setia. Hari ini masuk kerja, mungkin besok tidak. Hari ini kerja, mungkin besok terlambat. Hari ini tepat waktu, mungkin besok lusanya sakit, dan lain-lain sebagainya. Sementara orang yang dikatakan setia, maka ia akan telaten dalam melakukan sebuah tugas pekerjaan tanggung jawab. Nah, juga untuk mempekerjakan karyawan saja, salah satu syaratnya yaitu kesetiaan. Terlebih ketika kita akan mencari pasangan hidup, tentu setia itu menjadi hal yang utama. Bukan setia setiap tikungan ada, bukan. Setia sampai maut memisahkan. Amin. Kita pasti tentu mencari yang setia. Dan seperti apakah orang-orang yang setia kepada pasangannya adalah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidup rumah tangganya. Ibarat sebuah perahu, dua orang yang mendayung. Kalau satu mendayung kanan, yang satu kiri, mungkin kita katakan seimbang. Tetapi tentu akan punya tujuan. Kalau satu arahnya kanan, satu arahnya kiri, bagaimana untuk mencapai sebuah tujuan? Demikian juga sebuah pernikahan memiliki tujuan yang sama. Dua menjadi satu pemikiran, satu tujuan, satu harapan.
Dan itulah yang diperlukan adalah kesetiaan. Salah satu syarat utama dalam sebuah pernikahan adalah kesetiaan. Ada orang mungkin pacaran bertahun-tahun, sudah mengenal 10-100 tahun, terkadang masih bisa putus. Sudah lama kenalan, sudah kenal orang tua masing-masing, nggak taunya di pelaminan lain orangnya. Akhirnya datanglah kita menyanyi di sana. Kau gores luka di hari ini. Nggak tahu saya itu lagu dari mana. Tetapi ketika kita memutuskan untuk memasuki kehidupan keluarga rumah tangga Kristen, tidak ada istilah habis jodoh sudah kita selesai sampai di sini. Tidak ada kata habis jodoh. Yang menghabiskan jodoh itu kita sendiri, tetapi Tuhan tidak. Sekali dikatakan dalam Injil Matius, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kenapa pada saat itu dipertanyakan mengapa Musa mengeluarkan surat cerai? Bukan karena kehendak Allah, tetapi karena kekerasan hati manusia. Itu ditekankan. Bukan karena Allah menghendaki, tapi karena kekerasan hati manusia itu sendiri, yang tidak mau lagi setia dengan pasangan, yang tidak mungkin bosan karena sang istri hari ini masak kacang panjang goreng tempe, besok kacang panjang goreng tempe, besok tempe lagi. Kalau dia kangkung, akan nyanyi lenggang-lenggang kangkung. Ketika kekurangan itu muncul di dalam hidup keluarga rumah tangga, terkadang ada kata, oh ternyata kamu sifatmu begitu. Coba saya tahu dari dulu, tidak akan saya mau. Coba saya tahu dari dulu, mungkin saya tidak akan jadi nikah denganmu. Tidak ada kata penyesalan. Karena jangan pada saat pacaran kita akan mengatakan aku tidak bisa hidup tanpamu. Ketika merayu, ketika menggoda pasangan, hidupku ini hampa, kosong. Semenit saja tak dengar kabarmu, hati ini rasanya sudah mau hilang dari dunia ini. Hilang aja sendiri, saya nggak ikut. Ada lagu itu, kalau aku mati, sambung. Kau juga mati, oh maaf saya tidak ikut mati. Itu hanya lagu. Tapi di lagu itu menyisakan antara yang satu dan yang lain itu ada keterikatan. Jadi ada kesetiaan. Dikatakan oleh Ibrani 13 ayat 4, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Artinya sebuah perkawinan adalah sebuah hal yang suci, yang telah ditetapkan, yang telah ditentukan oleh Tuhan itu sendiri. Jangan dicemarkan dalam kata, dalam arti kalau sudah bosan pulangkan kepada orang tuanya. Tidak ada. Susah senang tanggung bersama. Jangan hanya senangnya, susahnya nanti berbagi. Tidak. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Bukan berat masing-masing, ringan bersama-sama. Tidak. Beban itu sudah berdua. Beban itu sudah bersama-sama. Tujuan. Kalau dipertanyakan apa tujuan kita menikah? Apa tujuan kita membina sebuah rumah tangga? Apa? Untuk punya anak. Ketika kita tidak punya anak, maka akan mudah kita mengatakan, oh kita sampai di sini, kamu tidak bisa memberi saya keturunan. Apakah pernikahan hanya kata, oh kamu ganteng, oh kamu cantik? Ketika kecantikan, ketampanan itu pudar, maka akan mudah juga kita mengatakan, aduh sudah, jodoh kita sampai di sini.
Apakah karena sebuah perekonomian? Ketika ia bangkrut ataupun jatuh kehilangan pekerjaan, maka akan mudah kita katakan, sudah Jo, torang hubungan, kata lagu Nado, palu soba bunyi 3 kali, perceraian sudah dinyatakan. Tidak. Ibrani menegaskan, hendaklah kita hormat terhadap sebuah pernikahan, karena sesungguhnya tujuan dari sebuah pernikahan adalah yang telah ditetapkan oleh Allah. Mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Mencintai, mengasihi pasangan seperti kita mengasihi Allah. Kalau terhadap pasangan saja kita tidak setia, bagaimana kita setia kepada Allah? Jadi kesetiaan kita kepada Allah itu ditentukan terlebih dan pertama itu dalam hubungan suami dan istri. Makanya dikatakan oleh Ibrani, hendak penuh hormat terhadap pernikahan. Ada keturunan, tidak ada keturunan, tetap hormat pada pernikahan. Hidup susah ataupun senang, hormat terhadap pernikahan, karena itu sudah ditentukan oleh Allah. Kekurangan suami jangan diceritakan kepada orang lain, kekurangan istri pun jangan diceritakan kepada orang lain. Apalagi kalau kita sudah pegang HP sekarang ini kan, susah sedikit, sakit kepala sedikit, berstatus. Anak sakit bukan dibawa ke puskesmas, langsung buat status di Facebook. Ya Tuhan, tolong kuasamu, anak saya lagi demam. Kapan sembuhnya kalau nggak dibawa ke rumah sakit? Kalau di Facebook bisa menyembuhkan? Kan enggak. Ada nelpon Pak Ikri. Jangan. Kita apa yang terjadi dalam rumah tangga, kita buat status. Bertahun-tahun aku menjalani hidup denganmu, akhirnya aku tahu juga apa ini. Ketahuan dong sama orang lain. Kita dilihat baik-baik, oh ternyata enggak. Jangan. Tidak boleh. Ada hal yang boleh dan ada yang tidak. Itulah dikatakan hormat terhadap perkawinan. Kurangnya suami, kurangnya istri tidak boleh kita katakan kepada orang lain. Cukup kita dan Tuhan yang tahu. Kecuali memang kalau dia sudah punya pil di luar. Apa itu pil? Pria idaman lain, atau wanita idaman lain. Nah, itu mungkin kita tidak bisa hadapi. Ceritakan kepada orang tua. Kalau masih bisa diselesaikan, selesaikan. Intinya, artinya sebuah pernikahan itu sebuah ikatan yang suci. Dan hari ini saudara Rian dan Desika, coba pandang Bapak dan Ibu kalian berdua. Coba lihat. Lihat dalam-dalam. Ada senyum orang tua. Ada sukacita orang tua. Ada. Lihat. Mungkin mereka akan bersedih, mereka akan menangis, tapi itu tangisan kebahagiaan. Mereka mengantar saudara berdua memasuki sebuah keluarga rumah tangga. Mereka mempercayakan saudara berdua untuk memasuki kehidupan yang baru. Ingat sukacita orang tua, sukacita keluarga. Ingat tangisan orang tua, itu adalah doa mereka supaya saudara berdua akan selalu setia sampai pada akhirnya. Dan juga kami pun mendoakan saudara berdua supaya selalu andalkan Tuhan dalam hidup ini. Apalagi nanti kalau kerja mungkin akan terpisah satu dengan yang lain, tetap ingat janji itu. Tetap ingat kesetiaan itu. Tidak ada rumah tangga yang baik-baik saja. Aspal saja kelihatan mulus, kalau sudah lewat senjatanya ayunan, berlubang-lubang banyak. Itu juga rumah tangga.
Tetapi rumah tangga yang bertahan sampai pada akhirnya ia mengandalkan Tuhan dan mengingat janji kesetiaannya kepada pasangan masing-masing. Setia selalu, banyak godaan di luar, benar. Banyak yang lebih mungkin kita lihat. Tetapi ingat, ketika kita memilih dia, ketika kita menentukan dia pasangan kita, kekurangannya, kelebihannya adalah sudah bagian hidup kita. Dan selalu setia dalam segala hal. Ingat, andalkan Tuhan, karena Tuhan selalu menolong. Kesetiaan itu mahal harganya, tetapi kesetiaan itu harus diperjuangkan. Bersama dengan Tuhan selalu ada sukacita. Tuhan Yesus memberkati kehidupan keluarga rumah tangga yang mulai dibangun hari ini, pagi ini, saat ini, dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman, atas firman-Mu yang mengingatkan kami, tidak hanya bagi saudara Rian dan saudari Desika, tetapi juga bagi kami yang telah lama membina keluarga rumah tangga, untuk tetap dan selalu setia kepada pasangan masing-masing. Dan biarlah Tuhan di dalam hidup keluarga rumah tangga, hendaknya kami selalu menyatakan kasih dan penyertaan Tuhan. Kami menunjukkan cinta kasih, karena terlebih dahulu Kristus yang telah mengasihi kami. Maka demikian juga setiap kami masing-masing akan mengasihi dan akan setia kepada pasangan kami. Tuhan berkatilah keluarga yang baru mulai dibentuk pada hari di pagi ini. Tuhan berkati di dalam rencana harapan kedua saudara terkasih kami, Rian dan Desika. Tuhan berkati di dalam setiap pekerjaan, di dalam setiap harapan, bahkan di dalam setiap pendidikan perkuliahan mereka. Tuhan berkati. Bahkan ketika nanti setelah peneguhan pemberkatan, masing-masing akan menuju tempat mereka bekerja dan kuliah. Tuhan tetap di dalam janji setia ikatan pernikahan Engkau teguhkan saudara terkasih kami Rian dan Desika. Rencana rancangan Tuhan telah Tuhan nyatakan. Harapan masa depan dalam sukacita dan damai sejahtera Allah, itulah yang akan mereka gapai. Mari ya Tuhan, berkati kehidupan keluarga rumah tangga ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur, dan Tuhan telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, pada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Apakah saudara mau menerima saudari Desika Natalia untuk menjadi istri saudara dan berjanji setia kepadanya? Silakan dijawab. Saya Rian Perian Pratama AR mengambil engkau Desika Natalia menjadi istriku, dan saya berjanji
akan mengasihi dan memeliharamu baik dalam keadaan sakit atau sehat, dalam kesukaan ataupun kedukaan, sampai maut memisahkan kita. Saya, Desika Natalia, mengambil engkau Rian Ferian Pratama AR menjadi suamiku. Dan saya berjanji untuk mengasihi dan memeliharamu, baik dalam keadaan sakit atau sehat, dalam kesukaan atau kedukaan, hingga kematian memisahkan kita. Dan Desika Natalia telah mengikrarkan perjanjian yang suci ini dan telah mengucapkan perjanjian ini di hadapan Allah dan sidang jemaatnya. Cincin ini saya berikan kepadamu, Desika Natalia, sebagai tanda kesetiaan dan kasihku. Cincin ini saya berikan kepadamu, Rian Ferian Pratama AR. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus memberkati, memelihara, dan silakan menghadap jemaat, nanti bertukar tolong. Jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, diundang berdiri. Jemaat Tuhan, terimalah kedua mempelai ini sebagai keluarga baru dalam persekutuan keluarga jemaat. Tunggu dulu, pelan-pelan ya, karena mau difoto. Jangan saudara di dalam kehidupan sehari-hari, jika saudara dan surat nikah kepada pasangan saudara masing-masing. Mohon Alkitab ini saudara terima. Kau tabur di tuai bahagia, tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air mata yang kau tabur di tuai bahagia. Ara itu na India kan. Joget ular kok karen.
Manggu masih semangat Manggu. Masih semangat ibu-ibu. Mau olahraga ibu-ibu? Mau jingkrak-jingkrak sama-sama bareng Jahate? Ibu-ibu, pernah diselingkuhin gak ibu-ibu? Pernah sakit hati gak ibu-ibu? Pernah jatuh cinta saat pandangan pertama? Pernah. Pernah ditinggalin pas disayang-sayangnya? Pernah. Saya mau minta angkat tangan kita sama-sama di atas. Manggu luar biasa. Siapkah kita jingkrak sama-sama? Siapkah kita loncat habis ini? Kita hitung sama-sama. Siapkah kamu loncat? Yo! Mina! Kambang Henda, kambang Ragi. Bojore aku dia bakena tapi aku dia pambawe. Bujur dia kan? Apa dia? Dapu. Kita slide to naik sama-sama tumbang manggu. Lupakan masalahmu, lupakan mantanmu, ayang. Tapi gimana kalau mantannya ada di depan? Tinggal dikedipin aja udah cukup. Dia tahu bertiru ya kare. Belajar move on, ayang. Oke. Karena lelaki nggak cuma satu. Iya, bujuriknya. Buang yang menyakitimu, bahagiakan yang mencintaimu. Tumbang manggung. Jingkrak lagi sama-sama. Yuk kita naik sama-sama. Ada yang suka enak-enak? Ada yang suka minum susu enak? Waktu kecil saya suka minum susu enak, ayang. Yuk sama-sama. Dibilang enak, ya memang asik. Dibilang asik, ya memang asik. yang enak-enak, ya pasti asik. Yang asik-asik, ya pasti enak. Dibilang enak, ya memang enak. Dibilang asik, ya memang asik. Ya pasti asik. Coba kita kasih pantun biar enak sama-sama. Beli manggis di jalan kereng. Nutup. Percuma kamu manis kalau suka ngopleng. Aduh. Apalagi kalau remblong ya. Makanya ayang gigi satu. Tidak diperbolehkan gigi dua, ayang. Jingkrak.
Ayang, Jate boleh nanya nggak Ayang? Boleh sayang. Ada yang masih sayang mantan sampai saat ini? Heap. Buang mantanmu pada tempatnya, yuk! Aku main kita mahjong sama-sama yuk. Tolong. Kita main mahjong sama-sama yuk. Tambah. Ini khusus DJ buat kamu yang pernah ditikung pacarnya. Jangan rungkat Ayang. Sakit sayang.